Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang titrasi argentometri atau titrasi pengendapan sudah saya sampaikan tadi ya. Tentang yang pertama metode Moore, berikut contoh soalnya. Kemudian ini yang kedua adalah metode Volhat sampai dengan teorinya. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungannya. Diketahui sampel seberat 0,8165 gram mengandung ion klorida. Jadi memang kita itu namanya titrasi pengendapan itu yang kita endapkan kan kemarin halogen ya. Ya kan, halogen diendapkan menggunakan larutan standarnya ini AgNO3. Jadi sebagai Ag halogen, Ag halogen itu bisa AgCl, AgBr gitu. Nah, sampel sebanyak ini mengandung dianalisis dengan metode Volhat sampai sampel dilarutkan menggunakan air. Kemudian ke dalam sampel, jadi kalau metode Volhat itu harusnya langsung kalian gambarkan ya. Jadi ini sampel yang mengandung ion klorida, gitu ya, mengandung ion halogen, ditambahkan ke dalamnya langsung. Jadi bedanya dengan metode Moore, kalau metode Moore itu AgNO3 ada di buret. Kalau metode Volhat itu AgNO3 langsung bercampur ke situ. Nah, ditambahkan dalam jumlah yang berlebih. 50 mili kali 0,1214. Ini langsung saya hitung minimalnya. Berapa itu? 50 dikali 0,1214. M. Berapa itu? 6,07 ya. 014 ini ya. M. Nah, ini ketemunya 6,07 milimol karena volumenya mililiter. Itu berlebih, kita nggak tahu sampelnya ini berapa. Nah, pengen tahunya gimana? Dia ditambahkan langsung menggunakan AgNO3. Nah, kemudian karena si AgNO3-nya ini tuh berlebih, ya kan? Tadi ceritanya kan gitu. Ini tuh berlebih, artinya ini habis Cl-nya. Cl-nya habis, kemudian kelebihannya ini berlebih. Nah, kelebihannya si AgNO3 itu dititrasi menggunakan larutan standar. Nah, bedanya gitu dengan metode Moore. Nah, ini larutan standarnya KSCN 0,1019 molar ya dikali 11,7 mililiter itu nanti. Nah, karena AgNO3 dan KSCN itu valensinya sama-sama satu, ya kan satu kan, ini kan garam ya, ini garam satu. Kan valensi itu sesuai kation anionnya. Nah, ini berarti molar ini sama dengan normal. Gitu nanti. Oke, berarti kamu bisa menghitung AgNO3 mula-mula. AgNO3 mula-mulanya yang mana? Yang ini. Ini adalah AgNO3 mula-mula. Paham? 6,07 milimol atau sama dengan 6,07 miligrek. Ya. Grek kan mol dikali valensi. Gitu, paham? Kemudian sisanya kan dititrasi pakai KSCN. Nah, maka kita bisa menghitung AgNO3 sisa. AgNO3 ini sisa berapa? Kan AgNO3 sisa kan sama dengan yang bereaksi dengan KSCN. Nah, AgNO3 sisa itu sama dengan KSCN-nya.
Nah, berapa itu? 0,1019 kalikan 11,7. Berapa? 12-an ini ya. 12, kok lebih ini? Kok lebih? Oh, ini 50, Dek. Tadi nggak ada yang ngoreksi. Ini 50 ini. Bukan. 11,7 udah betul itu. 50 kali 0,1214 ini benar 6,07. 50 kali 0,1214, 6,07 udah betul. Kemudian dititerasi 0,1019 dikali 11,7. Oh iya. Kalian nggak bantu ngitung saya sih ya. Nggak ada yang bantuin menghitung. Maunya dihitungkan. Lah kamu nanti bisa gimana? Nah ini perkalian 0,1019 kali 11,7 ini udah benar 11,7 ya. Ini udah benar tadi. Itu 1,1923. Nah, sekarang berarti mula-mulanya ini 6,07. Kemudian kelebihannya berarti NaGNO3 sisa itu diterasi sama KSCN sekian. Berarti kan sama dengan perkaliannya ini. 0,1019 kali 11,7 itu 1,923. Berarti apa kesimpulannya? Berarti AgNO3 yang bereaksi sama Cl, kan kita mau nyari Cl. Kita mau mencari Cl, caranya ditambah AgNO3 berlebih, berlebihnya kita tahu, kemudian kelebihannya dititrasi pakai KSCN. Berarti kalau pengen tahu Cl, berarti mula-mulanya ini dikurangi sisa. Nah, berarti 6, jadi AgNO3 yang bereaksi dengan Cl adalah AgNO3 mula-mula dikurangi AgNO3 sisa. Berarti 6,07 ini dikurangi 1,1923. Paham nggak? Paham nggak? Nah, ini kan tadi kan berarti, bentar, lihat ya. Ini pengerjaannya gitu. Nah, berarti ini kan yang bereaksi. Jadi mula-mula sama dengan yang bereaksi dengan Cl dan yang bereaksi dengan KSCN atau yang dititrasi. Nah, ini tadi 50, kali 0,1214 tadi angkanya 6,07 dikurangi ini kan. Nyarinya kan ini, berarti 6,07 tadi dikurangi 1,19 sekian. Ketemunya 4,872. Ini satuannya milimol. Miligram sama milimol sama ini dalam hal ini karena valensinya 1. Nah, sekarang berat Cl sama dengan mol dikalikan Bm. Nah, sekarang tadi kan sampelnya 0,8165 ya. Karena ini satuannya miligram, milimolnya dicoret jadi miligram 4,872 kali 35,5 miligram per 816,5. Nah, ketemu sekian ini. Jelas sampai sini? Enggak susah ya? Ya. Jelas ya? Contoh kedua, ini semua udah ada jawabannya. Saya hanya menjelaskan saja. Contoh kedua, ini ada campuran yang mengandung halogen. Perhatikan, sampelnya 0,5 gram. Nah, campurannya ada 2 garam ini. LiCl sama BaBr. Keduanya kan sama-sama mengandung halogen, Cl sama Br, ya kan? Nah, jadi sama kamu gambarkan.
ini tuh sampelnya ada LiCl sama BaBr, kan sama-sama mengandung halogen, ya kan? Cl halogen, Br halogen. Ini sampelnya tadi 0,5 gram. Nah, ke dalamnya ditambah sama caranya, ditambah AgNO3. Ini jelas berlebih, 37,6 mili. Konsentrasinya 0,2 normal. Gitu kan? Kelebihannya dititrasi. Dititrasinya pakai apa? Nah, dititrasinya pakai KSCM. Ternyata membutuhkan 18,5 mili sebanyak 0,11 normal. Nah, ini berapa? Enaknya ya langsung dihitung di tempat ya. Jadi ini adalah AgNO3 sisa, yang ini menunjukkan AgNO3 sisa, yang ini menunjukkan AgNO3 mula-mula. Gitu. Ya, jadi ini AgNO3 mula-mula. Nah, mula-mula sama dengan 37,6 kali 0,2 ya. Kamu tulis sendiri nanti perhitungannya. 37,6 kali 0,2. Oh, AgNO3 mula-mulanya 7,5 milimol. Kemudian digunakan untuk mereaksi dengan sampel. Sampelnya 2 ini. Campuran LiCl sama BaBr2. Nah, ternyata lebih kan? AgNO3-nya berlebih. Nah, kelebihannya dititrasi pakai ini. Berarti ini menunjukkan AgNO3 sisa. 18,5 dikali 0,11. Nah, 2 mestinya lebih kecil. Nah, artinya, ini saya nerangkannya gini aja. Makanya AgNO3 yang bereaksi dengan 2 sampel ini, yang saya tandai kuning ini, berarti yang bereaksi dengan 2 itu siapa? Ya 7,5 mula-mula dikurangi 2,035 kan gitu. Milimol satuannya berapa itu? 7,5 dikurangi 2,035. Ini ketemunya 5,465 milimol. Gitu. Kita keep dulu ya angka ini, terus kita lihat gimana menyelesaikannya. Nah, kalau soal ini tadi bisa ini ya 5,4 ya tadi ya ketemunya ya. Ya kan? Nah, 5,4. Nah, sekarang kita misalkan ini. Kita misalkan kan tadi sampelnya 0,5 gram. Ya kan? Nah, dimisalkan ini. Misalkan kan campuran 0,5 gram atau 500 miligram. Nah, kita misalkan LiCl-nya yang A miligram. Kita jadikan mol. Mol itu massa dibagi BM. Berarti A dibagi BM-nya LiCl. Nanti diketahui ya, itu 42,5. Nah, berarti miligramnya karena valensinya 1 ya A per 42,5 miligram. Kemudian BaBr2, kalau sampelnya 500, LiCl-nya A miligram, maka BaBr-nya kan 500 minus A miligram. Ya, kemudian molnya ya 500 minus A per BM-nya BaBr2 ini. Ini BM. Ini BM-nya BaBr2. Nah, kita misalkan itu. Nah, kan masanya kan nanti sama dengan ini, massa yang terbentuk tadi ya. Nah, sehingga ini kita hitung loh tadi, 7,52 kamu hitung, ya kan, mula-mula tadi. Terus sisanya dititrasi dengan ini. Kan ini kalau dikurangi tadi 5,4. Nah, ini ditambah ini. Nah, ini sama dengan ini, gitu.
Ya, ini kan 2 kali 500 itu 1000. 2 kali A itu minus 2A. Nah, gitu ketemulah A-nya. Nah, A tadi siapa? A itu siapa? Tadi memisalkannya A adalah massa LICL. A adalah massa LICL. Nah, B-nya berapa? Massa BABR. Massa BABR-nya ya 500 minus A. Nah, sehingga persen berat BA dalam campuran ya ini 374 kali 787 mg ya. Dikali BM-nya dibagi BM total dikali sampel ini. Jadi ini nyari persen BA. Persen BA itu BM-nya BA. Dikali, dikali massa BA BR 2 dibagi BM BA BR 2 dikali sampel. Atau gini kalau kamu bingung. Nyari apa itu namanya? Nyari persen BM persen BA BR itu caranya persen BA ya, yang ditanyakan kan persen BA. Maka ya BM BA, karena ini bukan massa BA loh. Ini massa BA BR2. Kalau yang ditanyakan persen BA BR2 mudah. Tinggal massa BA BR2 dibagi massa sampel 500 kali 100%. Tapi ini yang ditanyakan persen BA. Maka BM BA per BM BA BR2 kali massa BA BR2 ini ditanda kurung kurawal. Ini artinya massa BA Dek, segini itu. Paham? Segini itu massa BA. Nah, ini baru massa BA. Pertanyaannya persen BA, berarti segini masih dibagi sampel. Sampelnya 500 tadi. Jadi massa sampel. Baru total ini dikalikan 100%. Gitu. Paham? Oke. Gitu ya. Jadi saya ingin menjelaskan itu pada pertemuan kita yang singkat ini. Contoh soal 3 saya rasa mirip ya. Sudah ada penyelesaiannya juga. Silahkan kalian coba. Begitu. Coba nanti kalau nggak bisa ditanyakan. Nah, sudah selesai untuk titrasi pengendapan. More saya persilahkan kalian untuk menyimak, kalian belajar, kemudian kalian saya beri penjelasan di contoh soal metode Volhat. 2 contoh soal, 1 yang sederhana dan yang 1 lebih kompleks. Ya, silahkan dipelajari lagi kuliahnya minggu depan atau mungkin nanti sore atau kapan gitu ya. Tidak kok minggu depan akan saya share mengenai titrasi oksidasi reduksi. Ya, kita berkejar-kejaran dengan materi. Karena titrasi ada 3, titrasi asam basa, titrasi pengendapan, dan titrasi redoks. Yang asam basa sudah, pengendapan sudah, tinggal yang redoks. Begitu ya. Nah, saya akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Ana. Ya.